kita kan alam jagat raya ini kan kita juga semuanya itu kan dari tidak ada, diciptakan oleh yang ada, gitu kan. Itulah Tuhan. Jadi dari beberapa renungan yang saya tulis-tulis itu, kalau Tuhan itu berarti ada dulu ya, yang paling awal sebelum semuanya diciptakan. Setuju nggak? Apa secara umum aja? Pertanyaannya apa? Yo, Setuju. Tuhan itu ada dahulu. Setuju apa tidak? Setuju. Kok pertanyaannya apa? Kalau setuju saya bisa setuju, bisa enggak. Setuju. Bisa setuju, bisa enggak setuju. Tergantung nanti endingnya apa. Oh. Kedua, Tuhan itu kekal. Benar nggak, Pak? Gue setuju, pinter sampean pinter gue. Yo. Yang kedua, Tuhan itu ketiga. Kedua udah tadi kekal. Yang pertama wujud ada kan? Ada, kedua berarti kekal. Tuhan itu ada. Ya, ketiga, sekarang ketiga. Dahulu dulu. Pasti sebelum ada alam ini berarti kan pasti ada Tuhan kan? Terus ketiga, Tuhan itu pasti kekal. Setuju ya. Kemudian yang keempat, Tuhan itu pasti berbeda dengan ciptaannya. Setuju nggak di sini? Halo? Lanjut. Ya, Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya. 1, 2, 3, 4 berbeda dengan ciptaannya. Yang kelima, Tuhan itu tidak bergantung dengan apapun. Itu kan? Kemudian Tuhan itu maha kuasa. Terus Tuhan itu hidup dan tidak pernah mati. Sementara itu yang Nah, kita bahas yang keempat. Yang mana? Yang keempat dibahas. Berbeda dengan ciptaannya. Iya, kalau berbeda berarti misalnya berbeda berarti Allah itu apa Tuhan itu berarti Tuhan dulu Pak, Tuhan kita nggak nyebut nama Pak, kita nggak nyebut ya nama. Tuhan dulu lah. Sekarang Tuhan berbeda dengan ciptaannya, berarti ada sosok atau wujud Tuhan dong kalau begitu. Berbeda dengan ciptaannya, berarti dia kan. Iya, berarti berbeda, berarti ada. Misalnya gini, kucing dan manusia berbeda, kan begitu. Misalnya, berarti Tuhan punya wujud yang berbeda dengan manusia. Kalau itu dikatakan, sampean bilang bahwa ciptanya berbeda dengan Tuhan, gitu loh. Kalau kita bicara dengan masalah ciptaan ya, itu loh. Terus monggo. Nah, terus mana tadi? Tuhan itu hidup dan tidak pernah mati, gitu. Enggak, yang keempat aja kita bahas tuh. Yang lainnya cocok, udah cocok, pinter sampean itu yang lainnya. Nah, yang keempat aja itu. Tuhan tidak bergantung pada apapun. Enggak Pak, enggak. Cuman maksudnya teman saya bilang bahas yang keempat aja Pak. Oh, berbeda dengan ciptaannya ya? Ya. Biarkan dia mau bahas yang mana. Biarkan dia aja. Terus Pak. Dia mau yang mana gitu loh. Sego goreng aja kopi. Pak. Oh, lanjut. Karena aku sudah bilang keempat. Yang berbeda dengan ciptaannya ya? Itu dijabarkan. Oh, dijabarkan. Berbeda dengan ciptaannya. Berarti Tuhan punya wujud. Kalau berbeda dengan ciptaannya, karena ciptaan itu wujud. Nah, iya itu. Kalau sama dengan ciptaannya berarti Tuhan bukan? Ya berarti sama dengan manusia. Berarti sama-sama manusia. Kalau berbeda dengan ciptaannya, ciptaan yang paling luhur ya maksudnya ya, yang paling mulia kan manusia. Ya kan kita berarti menganalogikan jangan Tuhan seperti pohon itu, jangan, pasti seperti manusia. Karena yang dicipta. Ya manusia, pohon itu kan ciptaannya kan? Ya tapi yang spesial kan manusia. Yang spesial kan manusia. Gitu loh. Ya. Kalau bentuk
sekarang kalau ciptaannya bentuknya kayak manusia, nah yang mencipta kayak apa bentuknya? Kalau saya kan bisa aja saya menciptakan barang apa, piring misal, saya ciptakan piring bentuk sama aku. Nah, bentuknya aku manusia, piring itu tempat makan itu Ah, seperti itu. Nah Allah itu Allah lah lagi Allah. Lah, Tuhan Pak, jangan Tuhan jangan itu jangan seperti sebut apa? nama Pak, Tuhan Pak, jangan sebut Nah, nama. Tuhan itu seperti apa bentuknya? Ya kan harusnya berbeda dengan ciptaannya dong. Makanya seperti apa? Aku tanya seperti apa? Ya Kalau berbeda dengan berarti, ciptaannya, kalau nah sampean bilang itu berbeda dengan yang ciptaannya, yang kita itu belum seperti belum apa? sampai akalnya, yang kita belum sampai akalnya. Kan kita dibatasi oleh akalnya, kan kita kan Ada nggak ciptaan. manusia yang punya akal bisa itu, bisa bisa melihat atau bisa mengerti gitu bentuk penciptanya? Bapak itu. agama apa? Pokoknya gitu. Jadi kalau berbeda Enggak, dengan ciptanya, berarti sama-sama bentuk, cuman berbeda, kan begitu? Pak Yasin ini agama apa? Islam. Oh ya, ya itu udah tanya itu jawabannya gimana? Tadi jawabannya dibatasi, maksudnya dibatasi gimana? Iya, ya karena apa kan ya Tuhan berarti seharusnya berbeda dengan ciptaannya dong. Kalau nah kalau kita pengen tahu, wujudnya seperti apa sih? Nah, akal kita belum sampai ke sana kalau menurut saya. Bukan Kalau kita selalu premis memikirkan, Bapak, makanya premis Bapak itu menunjukkan bahwa Allah itu apa, Tuhan itu Tuhan dulu Pak, Tuhan jangan berbeda, bahwa Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya. Berbeda itu berarti tidak sama. Nah, seperti apa yang disebut Tuhan itu? Kalau premisnya berbeda dengan ciptaan, itu pertanyaan saya. Berbeda dengan ciptaannya. Ya kalau akal saya belum nyampai Tuhan itu seperti apa itu. Tuhan itu seperti manusia, Pak. Ya berarti sama dengan ciptaannya dong. Manusia kan ciptaannya. Ya, beda, Pak. Hah? Beda. Kalau mau tahu wujudnya seperti manusia, Pak. Tuh. Bapak enggak tahu ya. Kenapa ada ajaran mengatakan tunggu. Kenapa dalam ajaran ada dikatakan dilarang memukul wajah? Ada apa? Bapak pernah dengar enggak? Ya wajah itu tempat kehormatan. Enggak, wajah kehormatan. Ya kan manusia, hewan, keluarin domba. Enggak, kita enggak bicara dalil, saya enggak secara umum aja. Kalau secara umum ya ini enggak bisa, Pak, secara umum. Kita sudah dapat doktrin umum susah. Karena apa? Kita tahu Tuhan dari mana? Apa itu dari diri kita sendiri? Seseorang yang hidup terisolasi, dia tidak akan mengenal Tuhan. Tidak mengenal ciptaan, Pak. Contoh, di pedalaman yang dia masih makan orang, masih kanibalisme, mereka tidak tahu bahwa dunia ini, pohon-pohonan itu binatang yang dimakan dan apa itu ciptaan Tuhan. Tuhan itu siapa nggak tahu. Tapi dia mengakui ada supranatural ya, yang bahwa lebih super itu. Ya orang Jawa dari dulu juga percaya animisme, dinamisme. Ya sebelum agama impor masuk. Dia mengenal Sang Hyang Wenang. Itu pun tetap aja masih ada yang, karena apa? Karena kemajuan zaman, walaupun zaman itu masih disebut masih zaman yang apa sih, seperlempung, yang sepur juga belum ada ya. Gitu. Nah sekarang tanyanya gini, manusia tahu Tuhan itu dari mana? Itu dia bukan orang-orang Jawa itu misalnya kasih dia bunga, kasih dia menyan dibakar di kayu besar gitu kan ya, di batu-batu gitu kan, pada zaman dulu ya, zaman dulu ya, ini kan sejarah kan ya. Ya animisme, dinamisme, percaya pada roh-roh, percaya kepada roh-roh dan sebagainya. Roh, dinamisme, animisme, jangan zaman dulu kan begitu. Nah,
Tapi dia tidak mengenal hakikat, taunya cuman ya sangyang itu. Bahwa roh-roh yang dia sembah, yang dia puja itu yang mempunyai kekuatan. Tapi belum sampai kepada yang namanya dia mengenal Tuhan. Belum sampai dia menganggap batu itu Tuhan gitu ya. Bisa. Roh-roh itu Tuhan. Bisa gitu. Bisa dianggap itu Tuhan karena sesembahan gitu loh. Sesembahan. Ya, yang menguasai, ya, yang bisa mempunyai kekuatan dan begitu kuasa gitu kan. Nah, tapi dia tidak mengenal hakikat Tuhan itu pada zaman itu. Sebatas itu saja dia. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia mengenal yang namanya Tuhan, Maha Esa, Maha Baik, Maha Adil, Maha Penyayang dan sebagainya, Maha Kasih, itu karena ada agama impor yang menjelaskan bahwa yang kamu sembah itu salah. Kamu seperti Muhammad juga mengatakan begitu pada waktu itu. Yang disembah-sembah lu itu di Ka'bah itu salah. Bukan Tuhan, kan gitu. Sama kayak gitu. Pada orang Jawa pada zaman dahulu kala. Pemujaan berhala itu namanya. Nah, dia tahu itu dari pengajaran agama. Nah, berbeda lagi dengan manusia pada zaman itu yaitu Israel. Kalau zaman Israel? Itu dia. Di zaman Israel. Karena apa? Ada nabi yang memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan pengajaran-pengajaran, memberikan wahyu di bedar. Terima wahyu dia diajarkan, dikasih tahu di wahyu ini. Oh, Bapak, jadi nabi itu memberitahukan kepada manusia yang ciptakan dunia ini namanya Tuhan. Nah, kalau kita mengenal pada Jawa nggak ada itu. Yang nabi menerima wahyu itu nggak ada. Yang di Papua juga nggak ada. Di Eropa juga nggak ada. Eropa juga nggak punya itu nabi. Yang memberitahukan bahwa yang menciptakan jagat raya ini adalah Tuhan. Pokok pusar dari ketuhanan, bahwa manusia mengenal Tuhan itu dari Israel. Seperti itu. Karena mereka mempunyai nabi yang diberikan wahyu langsung dari Tuhan. Dan itu diberitahukan kepada orang-orang itu. Sehingga orang-orang itu mengerti, oh ternyata dunia, bumi dan langit semuanya itu, bintang, bulan, matahari itu ada yang mencipta. Namanya Tuhan. Seperti itu. Nabi-nabi siapa yang ngajarin itu, Bang? Salah satunya, Bang. Ini siapa yang nanya? Kalau Fadi gua nggak jawab ya. Saya diam aja. Lanjutkan, Pak. Itu. Memang itu begitu adanya. Jadi kalau kita flashback lah. Contoh, flashback zaman dulu. Orang Batak itu opung-opungnya si domba kecil itu. Ya. Opung-opungnya domba kecil itu dulu makan manusia. Tahu nggak? Iya, orang mati dimakan. Ya, ada yang dapat hatinya lah, dapat ininya lah, pahanya lah. Kalau raja dapat hatinya dan sebagainya. Kenapa dia melakukan itu? Pertanyaannya, kenapa dia melakukan itu? Kanibalisme orang Batak itu pada zaman itu. Karena mereka belum mengenal Tuhan. Belum mengenal itu boleh, itu enggak, gitu loh. Gitu loh. Nah, setelah ada misionaris mengenalkan ini loh, bumi jagat raya ini ada yang menciptakan, namanya Tuhan. Nggak percaya pula itu orang Batak, dimakan pula itu yang ngasih tahu itu. Ya, pendeta-pendeta itu dimakan pula, dibunuh, dimakan itu orang-orang Barat itu. Kenapa? Mereka nggak tahu. Harus diajari supaya tahu yang namanya Tuhan. Seperti itu. Tuhan siapa, Bang? Ini siapa lagi yang ngomong nih? Kalau Fadi gua mau jawab ya. Lu dengerin aja, Van. Gua ngomong. Gua lagi jadi ini nih, dalang.
Terus Pak De, terus Pak De. Begitu. Jadi manusia mengenal Tuhan karena ada yang memberitahukan atau Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Tanpa Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia, manusia tidak akan mengenal Tuhan. Ya mengenalnya ya menyatakan dirinya itu melalui perantara apa langsung Pak De? bisa langsung, bisa perantara. Tuhan Berarti Musa juga gitu. menyatakan dirinya kepada Musa langsung, ya kan? Ini bisa langsung, bisa enggak. Itu jawaban saya. Jangan diganggu gugat ya. Jawaban saya itu jangan disangkal lagi. Iya ya. Kalau Yesus, Kamu nanti dulu nanti kamu takut juga nanti. Sesuatu saya. Nyantai. Boleh. Nanti sampean juga punya hak menyanggah saya. Nah itu namanya diskusi yang baik. Iya. Saya suka orang-orang yang menyanggah tapi yang berilmu gitu loh. Seperti itu. Jadi Tuhan mengenal sang penciptanya itu. Tuhan mengenalkan dirinya pada manusia tadi yang betul sekali. Kalau pada zaman melalui nabi gitu. Ya kepada nabi-nabi. Iya nabi. Ya terus. Nah, tanpa dia mengenalkan dirinya kepada orang, mana dia tahu? Nggak akan bakal tahu itu manusia. Tuhan seperti apa yang dimaksud oleh para nabi itu. Ya, tahunya ya pasti dari zaman dulu orang mengenal ya menyembah-nyembah batu dan pohon dan para leluhur. Kok yang kasih nabi itu bangsa Israel tuh kira-kira kenapa Pak De? Ya memang dalam Mazmur 147 ayat 19 dan 20 kalau kita mengacu kepada karena ini nabi yang memberitahukan kan ya. Ya memang Mazmur berarti nabi siapa di situ Pak De? Mazmur ya Daud lah. Bukan nabi ya, Raja Daud. Daud itu raja apa Daud? Daud raja, bukan nabi lah. Alkitab tidak menyatakan Daud raja apa nabi. Alkitab dia dikasih tahu untuk eksistensi Tuhannya kok dikasihkan ke Daud kalau dia bukan nabi. Daud Mazmur itu menyatakan bahwa hukum-hukum ketetapan dan firman-firmannya diberikan kepada yang dia menyatakan Mazmur 147 itu menyatakan bahwa ketetapan hukum-hukumnya dan firman-Nya hanya diberikan kepada Yakub dan keturunannya. Nah, itu yang membuat mengapa orang Israel duluan yang mengenal Tuhan, lain tidak. Tidak ada di dunia ini Bani yang mengenal Tuhannya sebelum Israel mengenal Tuhannya. Kalau Lot terus Nabi Nuh itu gimana itu, Pak De? Ya itu kan memang rentetan runut dari ya itu kan dia nabi, Nuh kan nabi Nuh, nabi dia. Kalau Lot nabi juga. Lot itu saudaranya Abraham, bukan ya, nabi. Saudara sepupu. Bukan nabi. Lot tidak pernah menerima firman Tuhan. Yang menerima firman Tuhan adalah Abraham. Kalau Daud tadi bukan nabi. Bukan nabi, dia itu raja. Kata Pak D tadi Tuhan tuh menyatakan dirinya pada manusia. Mazmurnya Daud itu kan anaknya keturunan Yakub. Ya. Daud itu kan keturunan Yakub. Jadi dia menyatakan nenek moyangnya itu bahwa Tuhan memberikan ketetapan, hukum-hukumnya kepada firman-Nya hanya kepada Yakub atau Israel. Lain tidak. Nah, makanya manusia yang secara intelijensinya tinggi mengenai ketuhanan dia dari sana.
Iya, semua negara-negara atau semua ya katakanlah negara-negara yang di samping kanan kirinya aja pada waktu Israel sudah mengenal Tuhan, samping kirinya masih menyembah berhala. Itu sama enggak? Kita langsung Mazmur. TikTokan Terus silakan. Enak kok TikTokan. Ya nggak masalah. Dari Mazmur ke Taurat. Nah, Taurat tuh Musa tuh nabi juga itu. Nah, Mazmur itu kan menceritakan itu. Kalau Musa itu secara langsung pujian, nyanyian. Ya, gini. Kalau Musa, Tuhan menyatakan dirinya langsung kepada Musa. Oh, ngomong langsung gitu ya? Langsung, dia menyatakan langsung. Menyatakan langsung, tidak melalui perantara malaikat. Tetapi dia mengaku, akulah aku. Begitu. Enggak, berarti Tuhan tuh ke Musa itu enggak perantara malaikat apa? Tidak melalui perantara malaikat. Dia menyatakan melewat ya itu spesial banget berarti ya Musa ya dengan Tuhan tuh ya. Gini, ketika di Quran itu ketika dia mendengar Musa mendengar suara Allah dari pohon, apakah itu malaikat atau bukan? Itu suara Allah atau suara malaikat atau suara siapa itu? Kalau yang saya tahu ya, kalau Tuhan itu kan dia sering mengatakan kami gitu kan. Kalau dia mengatakan berarti tapi alangkah spesialnya Nabi Musa itu bisa langsung ngomong sama Allah itu ya. Jadi gini, kalau orang Kristen itu ada namanya teofani. Ya. Apa itu Pak De? Jawabannya Pak De? Teofani itu yang bisa menjawab domba kecil itu, pinter tuh. Menampakkan diri. Oh, menampakkan diri. Dalam bentuk. Menampakkan diri dalam bentuk. Tetapi bukan malaikat yang datang. Tapi kalau ini logika saya Pak De ya, Tuhan itu kan maha kuasa. Misalnya kalau Pak De sebagai yang kuasa, misalnya bos, Pak De naik mobil. Nah, berarti itu akan sama, berarti kamu akan memakan pernyataanmu sendiri. Kamu kalau begitu akan memakan pernyataanmu sendiri bahwa manusia berbeda dengan Tuhan. Enggak, kalau kuasa Tuhan dengan kuasa manusia itu berbeda, jangan disamakan karena memang tidak sama. Kalau kamu menyatakan itu, maka kamu menyamakan Tuhan dengan manusia tentang kekuasaannya, betul? Tapi kalau dia maha kuasa, kenapa dia datang sendiri untuk ke Musa? Nah, itu karena kemahakuasaannya justru. Kalau dia tidak maha kuasa, maka dia akan perintah orang. Perintah yang lain. Karena dia maha kuasa, dia sanggup melakukan sendiri dalam bentuk teofani. Itu berupa apa dia menampakkan diri ke Musa itu? Dalam bentuk api, di semak-semak. Kalau di Quran dalam bentuk pohon yang berbicara. Itulah karena kemahakuasaan Tuhan. Jadi kalau kita ini itu dengan Tuhan, berarti lu membatasi kuasa Tuhan, dan emang lu siapa? Enggak. Tuhan itu jangan diotak-atik oleh pikiran kita. Oh, Tuhan harus begini, memang siapa lu? Begitu. Itu namanya baru iman. Kalau lu masih bisa mengotak-atik keberadaan Tuhan harus begini, harus begonon, ya berarti itu Tuhan yang mati, yang disetir oleh manusia. Begitu. Nah, tadi kita sepakat Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya. Kalau api itu, terus pohon itu kan ciptaannya. Kenapa dia menjelma ke api, ke pohon dong? Kalau datang langsung,
berarti manusia mati. Kalau di Quran gunung-gunung pun akan gugur, pecah. Begitu. Langit akan Mas. Iya betul. Itu diaminkan kalau yang begitu-gitu tuh. Seperti itu jawabannya. Tapi kita tidak boleh memprogram Tuhan harus begini, harus begonon, harus begini, begonon. Begitu. Karena keberadaan Tuhan kita pun tidak bisa kita jangkau. Pak De, sebentar, mohon maaf ya. Kalau pemahaman saya, kalau berkuasa itu misalnya saya bos naik mobil, terus tiba-tiba supir tuh pas mobil berhenti, supir tuh dibukakan pintu ke saya, gitu kan. Nah itu menunjukkan saya berkuasa. Saya bisa membuka pintu sendiri, tetapi supirnya yang membukakan pintu gitu. Kalau pemahaman saya berkuasa. Kalau Tuhan yang hidup, dia membukakan pintu buat congosnya juga nggak masalah. Kenapa emang? Ya kan kita berkuasa. Iya, walaupun kekuasaan manusia dengan Tuhan itu berbeda. Tuhan makasih. Manusia tidak makasih. Kalau Tuhan makasih, berarti walaupun dia membukakan pintu mobil buat orang, buat pembantunya, ya karena dia makasih dibukakan saja. Memang kenapa? Kan maksud saya kan menunjukkan kekuasaannya. Aku lo bos. Tuhan itu bukan seperti itu. Tuhan itu bukan pemahaman saya kalau berkuasa tuh. Iya boleh, pemahamanmu boleh, tetapi Tuhan jangan diotak-atik seperti itu. Itu namanya kamu memprogram Tuhan. Itu Tuhan makasih berarti dia mengasihi, ya kan? Mengasihi manusia. Nah kalau mengasihi, kalau dia yang membukakan buat, memang kenapa? Nggak masalah walaupun dia berkuasa. Tapi dia akan ada kasih. Sifatnya makasih. Dia membukakan pintu buat jongosnya, buat ciptaannya. Ya, masuk bosnya bukakan pintu sopir, masuk. Itu, maka kita jangan berpikir bahwa Tuhan seperti manusia. Kalau kita berpikir manusia harus seperti Tuhan harus seperti manusia, ya itu nggak bisa. Berarti dia akan sama dengan ciptaannya. Begitu, itu aja ya. Istilahnya itu Pak, suka-suka Tuhan Pak, gitu. Bukan kita yang ngatur Tuhan gitu loh. Iya. Pak Bagus mau disambung dulu, aku mau kamar kecil ya. Iya gitu Pak. Jadi gini Pak, ketika Allah itu bertefani atau menampakkan diri kepada nabinya, ya, contohnya kayak Nabi Musa, dia pasti ada tujuannya, gitu loh. Nggak mungkin ada tujuan gitu loh, kan gitu. Apalagi kan kalau boleh aku tanya sebentar bro? Tunggu belum. Dikit lagi. Apalagi di dalam Alkitab kan jelas Nabi itu kan penyambung lidah Allah. Makanya setiap Allah mau berfirman kepada Nabi, dia menyampaikan langsung, tidak melalui perantaraan, gitu loh. Supaya apa? Supaya umat itu percaya, gitu loh, bahwa yang disampaikan oleh Nabi Musa, contohnya Nabi Musa, itu suara Allah, gitu loh. Karena Allah langsung yang berfirman kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Nah itu Pak, jadi tujuannya seperti itu Pak. Oke, nomor kecil silakan. Iya Pak, mengasihi itu menurut Bapak seperti apa? Melayani apa dilayani? Kalau mengasihi itu ya dikasih, semua ciptaannya itu dikasih. Tuhan, menurut Bapak Tuhan itu mengasihi manusia tidak? Ya bukan manusia saja, seluruh. Enggak, aku tanya hewan, manusia aja dulu, nggak usah yang lain. Ya, Tuhan itu mengasihi. Rezeki dikasih, dikasih rezeki, dikasih. Berarti kata mengasihi. Iya, nggak usah panjang-panjang. Oksigen itu kan dikasih, itu kan rezeki, jodoh, itu kan Tuhan yang ngasih kan. Sudah. Mengasihi menurut Bapak pemahamannya apa? Melayani apa dilayani? Memberi. Ya, berarti memberi itu berapa? Aku yang kutanya melayani apa dilayani? Mengasihi. Memberi. Ngasih, mengkasih, memberi. Kasih itu memberi. Iya, memberi, semuanya diberi gitu kan. Berarti dia melayani kan? Melayani apa dilayani? Memberi itu melayani apa dilayani? Ya memberi, dia memberi, mengasih.
Saya Iya, kasih. Bapak memberi itu melayani apa dilayani? Memberi, Hmm. melayani. Nah, berarti Tuhan melayani ya, menjadi pelayan tuh. Bentar dulu, saya pikir dulu. Malam masalahnya. Iya, aku juga mau tidur. Memberi. Iya, berarti kan melayani, Pak. Iya, melayani. Ya, iya, berarti Tuhan melayani manusia tuh. Nah, bener nggak Tuhan melayani manusia? Apapun yang ini pasti dikasih gitu kan. Nah, iya, melayani manusia tuh. Bukan manusia saja, seluruh Nah, iya, binatang. berarti melayani. Menurut Bapak tadi, berarti sifat kayak gitu kayak bos tadi. Yo, nggak bisa dong, harus anak buah dong. Berarti mintanya, Kenapa? Mintanya bos itu dikasihani, dilayani. Tadi kan Bapak analogikan tentang bos. Ya ngapain aku buka pintu? Harusnya pelayanku yang bukakan pintu. Saya harus dilayani. Nah, tapi ternyata Bapak keliru. Bapak telah menyatakan sendiri bahwa Tuhan melayani umatnya. Tadi Bapak analogikan bos, ya tak boleh dong bos. Pengasih itu gini, kalau pemahaman saya mengasih itu, misalnya Bapak, saudara, Anda itu diberi rezeki, misalnya uang, kan? Apakah Tuhan itu langsung datang ke Anda langsung ngasih uang? Enggak kan? Berarti melalui perantara juga, misalnya sama sahabat. Iya, intinya gini, Pak. Iya, intinya Tuhan itu sama saja mengasihi umatnya. Dia mau jadi pelayan. Tapi dia tidak turun langsung gitu loh. Manusia selalu ke Tuhan itu meminta. Tuhan memberi, melayani. Tuhan memberi. Karena Tuhan sangat mencintai umatnya. Gitu. Ya iya. Jadi kalau Bapak analogikan Tuhan tapi kan tadi, waktu Tuhan itu memberikan nggak langsung memberi, misalnya Anda diberi rezeki berupa uang, apakah Tuhan langsung datang ke tempat Anda? Ini loh duit, kan enggak kan? Pasti melalui perantara. Ya enggak. Iyalah ada caranya, tapi kan kerjanya Tuhan kan? Iya, kerja Tuhan melayani dia tuh. Iya. Tapi kan nggak langsung terlibat langsung. Berarti Bapak masih punya premis bahwa Tuhan itu harus seperti bos besar. Semua dilayani. Dia tidak pernah melayani. Iya toh? Dengan Bapak menggaji anak buah Bapak, itu Bapak sudah melayani. Gitu loh. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Dia rela untuk menyelamatkan manusia ini dengan apapun caranya. Ya, itulah kasih Tuhan. Maaf. Kalau pemahaman saya, Tuhan Maha Pengasih itu, misalnya saya diberi rezeki uang, tetapi kan Tuhan tidak langsung turun ke ini loh, uang gitu kan. Perantara. Itu pemahaman saya. Pemahaman saya itu iya, Bapak kan dilayani kan? Bapak minta rezeki kan dilayani sama Tuhan. Dengan perantara-perantara itu kan. Tapi malaikat Tuhan yang memberi kan. Nah iya. Malaikat tolong bantu tuh ya. Kan Bapak dilayani. Tolong itu juga bantu itu. Berarti kan Bapak dilayani. Ya yang memberi kan Tuhan berarti kan yang memberi. Iya dilayani Bapak. Contohnya gini, Bapak sakit jatuh gitu ya. Gitu. Datang ada Tuhan, suruh malaikat gotong tuh orang tuh, ya. Bapak dilayani nggak? Siapa yang melayani? Yang melayani Bapak itu malaikat apa Tuhan? Ya, kalau takdirnya saya jatuh ya jatuh. Gitu enggak, gini loh Pak. Bapak jatuh, terus Tuhan ngomong, malaikat, tuh bantu tolong itu orang itu, gotong, ya. Itu yang nolong siapa? Yang melayani Bapak siapa? Malaikat apa Tuhan? Yang melayani. Ya, malaikat. Tapi atas perintah Tuhan gitu kan. Kalau malaikat ya, berarti malaikat yang melayani Bapak. Ada hal yang benar itu Tuhanlah yang melayani Bapak. Ya itu hakikatnya kan. Kalau tidak diperintahkan Tuhan, Bapak tidak dilayani. Karena Tuhan memerintahkan malaikat, berarti Bapak itu diperintahkan dia.
berarti dialah yang melayani Bapak. Gitu Pak. Ya. Jadi konsepnya gini lah, beda lah. Kalau Tuhannya Bapak maunya dilayanin. Kalau Tuhan kami dia mau jadi pelayan buat kami. Kami selalu diiringi, kami selalu dibantu, kami selalu ini kan berarti bantuan Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan itu seperti itu kepada kami, apa yang harus kami berbuat kepada Tuhan? Tuhan tidak mau minta apa-apa. Jadilah berkat untuk banyak orang karena engkau telah kuberkati. Berkatilah orang-orang yang telah kau dapatkan. Contoh, Bapak dapat rezeki banyak. Tuhan nggak perlu duitnya Bapak. Tapi duit yang berkat dari Tuhan itu beri berkat kepada orang lain. Bantu orang lain semampu, sekuatnya. Jadi orang-orang Kristen Pak, berbuat baik itu oleh karena sudah diberi berkat tadi Pak. Baru dia melakukan berkat itu. Bukan untuk melakukan baik itu untuk pahala. Berarti bukan. Kalau enggak berkat itu kalau tempat kami berarti bersyukur gitu ya? Berkah, bukan bersyukur Pak. Nah, bersyukur itu kalau kita telah mendapatkan berkah, kita bersyukurnya dengan cara apa? Ya kita memberi. Apa yang bisa kita beri? Nasihat bisa, uang bisa, tenaga bisa, memperhatikan orang bisa, ya, mencintai orang itu bisa. Wujud terima kasih kita kepada Tuhan tuh dengan Bapak melayani orang yang butuh dilayani, Bapak sudah melayani Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan siapa yang melakukan dengan orang kecil ini, dia sudah melakukan itu terhadap dia. Tuhan tidak perlu uangnya Bapak. Tuhan tidak perlu tenaganya Bapak. Tuhan tidak perlu perhatianmu, tidak. Siapa kamu? Aku banyak malaikat di sini. Siapa kau? Tapi Tuhan ingin kamu yang sudah diberkati, yang sudah dilayani, jadilah pelayan. Orang Kristen itu diajarkan menjadi pelayan. Karena Tuhan telah melayani kami. Kami harus melayani. Kami melayani bukan minta berkat, bukan minta pahala lagi, tidak. Kami tidak mau hitung-hitung pahala berapa, enggak dapat pahala, tidak. Karena kami telah diberi, kami memberi. Siapa yang memberi kita? Tuhan yang telah memberi. Kalau kita memberi sesama dapat pahala gitu. Oh, tidak ada pahala-pahala. Kalau ajaran Kristen tidak ada pahala. Itu seperti Bapak tak kasihkan air, terus air itu buat apa? Buat apa? Buat Bapak makan sendirikah apa ngalirkan lagi ke orang lain? Alirkanlah itu semua. Di Kristen nggak ada pahala ya? Oh, enggak ada, Pak. Oh, saya baru tahu. Wajar toh saya, mohon maaf ya. Iya. Oh, kalau tempat kami ada pahala, Pak. Iya, tahu saya, Pak. Iya, tahu Pak, saya pahala itu, Pak. Pahala Ziman tak ada. Kalau ajaran Kristen tidak ada. Oh, gitu ya. Ya, mohon maaf ya. Iya. Bapak salah apa? Minta maaf. Enggak, kalau saya baru tahu kalau di Kristen itu ada pahala tuh saya baru tahu. Enggak ada. Ada, Pak, enggak ada. Kalau di tempat kami ada pahala. Iya. Pahalanya Bapak buat apa? Kalau boleh saya tanya. Pahalanya Bapak buat apa? Untuk saya nanti kalau saya kembali celengan ya. Saya buat timbangan ya. Kita kan akhirnya kan mati kan. Nanti kan kita ada pertanggungjawaban. Kamu selama di dunia kerjaannya apa ini karena sudah malam Pak. Itu kan. Iya, besok Pak kalau nggak ada hitung-hitungannya nanti di mana keadilan Tuhan tuh di mana? Gitu. Kalau menurut kami, iya. Tapi aku pernah ngomong Pak, kalau Anda menghitung pahala, saya sarankan hitung dari sekarang. Ya, kenapa dihitung? Takutnya korupsi yang nimbang. Tapi gini aja Pak, karena ini udah malam, suaranya Oh iya. Ya kita lanjutin aja besok ya, udah malam. Iya, udah malam. Nanti tentang pahala Pak ya. Ada satu Pak yang Bapak pikir, pahala itu menurut saya nyogok Tuhan Pak. Iya, ya, masalah, itu. Iya, nanti kita bahas. Iya, itu nanti kita bahas. Ya, besok aja lagi ya. Udah. Aku juga udah malam mau bobo. Siapa yang mau lanjutin? Mungkin ada yang mau lanjutin, Pak. Domba umbaran. Silakan.